Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan masuk kajian fikih tentang bab darah ya. Tentunya kalau kita bicara tentang fikih darah, kita bicara tentang darah yang sangat dekat dan sangat erat hubungannya dengan wanita ya. Ada yang datangnya tiap bulan, ada yang datangnya tidak tentu ya. Wanita ini tubuhnya sangat bergantung kepada masalah hormon ya. Karena faktor hormonal bisa istihadah ya. Kemudian ada yang darah keluarnya kalau baru melahirkan yaitu nifas ya. Jadi kalau kita bicara tentang fikih darah, maka kita bicara tentang sesuatu yang sangat dekat hubungannya dengan seorang wanita. Yang pertama adalah darah yang datang kalau si wanita tadi datang bulan ya. Darah yang keluar hanya dalam kondisi si wanita normal. Justru kalau normal, dia sehat, maka akan datang darah ini. Tapi kalau tidak normal, si wanita tidak sehat, maka darah syahriyah yang disebut daurah syahriyah, jadwal bulanan. Ya, datang bulan sering disebutnya. Harusnya rutin bulanan nih kalau menandakan si wanitanya sehat, sistem reproduksinya sehat, dan ini karunia dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, maka datangnya rutin. Kecuali kalau sudah menopause. Dan ternyata istilah menopause sendiri tidak dikenal dalam fikih. Karena kalau di zaman dulu, di masa-masa ya orang-orang zaman dulu lah, di masa-masa Rasulullah hidup bersama para sahabat dan sahabiat, ya, dan kenabian yang terdahulu, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, itu istrinya usia 70 tahun, 80 tahun masih bisa melahirkan. Masih bisa mengandung gitu ya. Jadinya memang tidak semua wanita mengalami menopause, dan usia menopause itu sendiri juga berbeda-beda dari orang yang satu ke orang yang lain. Dari wanita yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Belum lama juga ada yang tanya ya, yang konsultasi, sudah lama menopause, sudah 70 tahun lebih usianya. Tiba-tiba minum suplemen, anaknya memberikan dia suplemen ya, ada habatus saudanya ya, kemudian suplemennya ada propolisnya, ternyata habis minum suplemen itu besoknya keluar darah. Dia bingung, ini darah apa Ustazah? Gitu ya. Darah apa? Saya tanya, bau amis nggak? Bau amis. Warnanya gimana? Merah kehitaman, darah haid. Ya ternyata sudah lama itu dia. Tidak pernah haid, begitu minum suplemen 2 kali telan, ternyata organ reproduksinya mungkin normal kembali ya. Karena kondisi menopause ini kondisi tidak normal sebenarnya. Ya, jadi hilang kesuburan. Nah, ketika dia minum suplemen, dia kembali tapi memang tidak bertahan lama. Mungkin karena fisik sudah sangat tua dan kemudian juga organ reproduksi sendiri sudah sangat ya sudah sangat udur lah, sudah lama sekali. Akhirnya cuman beberapa jam saja keluar darahnya. Ya, kemudian dia kembali menopause lagi. Cuman, nah jadi larinya vitamin tadi, suplemen tadi manfaatnya ke tubuh yang lain. Tidak mengembalikan kenormalan organ reproduksi, ya, tidak meremajakan lagi, tapi meremajakan yang lain itu bisa, sangat mungkin, ya. Jadi kalau kita bicara tentang haid itu batasannya adalah darah yang mengalir, yang keluar dari kemaluan seorang wanita, dikarenakan dia sehat, bukan karena melahirkan, dan bukan karena luka. Asal katanya hadha, mengalir. Ya, jadi asal katanya adalah hadha ataupun mengalir. Kalau nggak mengalir, kalau di dalam konteks fikih, kalau tidak mengalir bukan haid. Cuman ngeflek sering kan ya kalau kita bicara flek aja. Stres ngeflek, capek ngeflek. Ya, banyak pikiran ngeflek. Nah, itu hormonal banget, itu perempuan banget itu ya. Yang terlalu sensi kadang-kadang ya, baper. Kalau yang terlalu sensi, terlalu baper begitu ya. Dikit-dikit ngeflek, itu bukan haid, sepakati bukan haid. Kalau haid datangnya dia telah teratur, dia ada waktunya, lamanya ada batasnya, ya. Kalaupun sebentar, sesaat saja, bisa cuman 1 waktu sholat. Ya, selebihnya paling maksimal. Kalau si wanita tidak mempunyai hari kebiasaan, maka maksimal keluar mengalir itu 15 hari. Selebihnya juga terhitung istihadah alias penyakit.
Ya, istihadah alias penyakit, dia akan mengalir lebih dari 15 hari, acuhkan saja. Salat harus tetap dikerjakan 5 waktu, ya. Jadi pertama kita masuk dulu ke pengertian haid. Dari kata hadha, artinya yang mengalir. Haid sendiri adalah darah yang mengalir dengan waktu yang rutin, ya, dan dia keluar karena wanita tadi sehat justru. Ya, karena sehat, bukan karena melahirkan, dan bukan karena luka. Nah, waktunya menurut jumhur ulama, kita lihat, awal sekali usia paling muda seorang wanita bisa dikategorikan haid ketika ada darah yang keluar dari kemaluannya adalah ketika usia 9 tahun. Kurang dari 9 tahun secara fikih, kalau kita lihat dalam konteks fikih Islam, dia bukan haid namanya, tetap istihadah. Kalau ada anak 7 tahun melihat ada darah, anak 8 tahun melihat ada darah keluar dari kemaluannya. Kalau konsep fikih mengatakan itu bukan haid, ya, itu adalah istihadah, penyakit. Tapi kalau 9 tahun sangat bisa. Emang ada anak 7 tahun, 8 tahun keluar darah dari kemaluannya? Bisa sekali. Kecelakaan, kebentur, naik sepeda, kenceng nih, ada polisi tidur, dia hembat aja, anak kecil namanya ya. 8 tahun, polisi tidur dihembat aja, bruk, kebentur kemaluannya. Makanya tidak dianjurkan anak-anak 7 tahun, 8 tahun, yang anak-anak kecil nih perempuan ya, itu pakai sepeda yang sadelnya keras, jangan ya. Cari yang sadelnya itu empuk, yang udah dikasih bantalan. Karena apa? Ini daerah kemaluan ya. Itu repot kalau memang ternyata anak-anak yang harusnya belum haid sudah ya sudah pendarahan. Ditambah lagi oke lah itu kalau anak kecil. Kalau wanita dewasa yang belum menikah kan repot juga kalau terbentur dan kemudian terjadi pendarahan. Sehingga selaput darahnya pecah misalnya ya. Karena nih kalau kita bicara selaput darah kan banyak banyak sekali orang-orang yang menginginkan definisi keperawanan itu karena selaput darah yang tidak rusak gitu ya. Padahal kan kecelakaan juga bisa, kebentur juga bisa, pakai motor aja bisa nggak sepeda. Padahal motor sudah lebih enak kan ya joknya dibanding sadel sepeda. Tapi kan ada juga yang kadang-kadang polisi tidur dihembat aja blek. Nah, kebentur akhirnya robek selaput darahnya bisa ya. Jadi makanya penting untuk kita memastikan ini haid atau bukan, ada waktu tertentu, ada lama masanya tertentu juga, ada sesuai dengan kebiasaan dan ada batasannya. Ya, jadi yang paling muda sendiri 9 tahun. Maka jika ada wanita yang melihat darah sebelum usia 9 tahun tidak dinamakan haid di dalam fikih Islam. Hanya darah penyakit ya. Haid bisa sepanjang umur, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa haid mempunyai batas terakhir. Artinya sebenarnya tidak ada dalil tentang masa menopause ya. Tentang masa menopause itu tidak ada batasan usia. Ada yang menopause sudah 70 tahun, 80 tahun, ada yang kalau sekarang kayaknya usia-usia wanita Indonesia 50-60 menopause-nya. Ada yang dulu salah seorang teman usia 30 tahun sudah menopause. Alhamdulillahnya ketika usia 30 tahun itu anaknya udah 6. Alhamdulillahnya. Jadi begitu sudah menopause sudah punya anak 6. 30 tahun ya. Kalau kayak begitu kan harus ngebut ya ibarat kata ya, kalau yang memang mengharapkan, menginginkan memiliki anak gitu ya. Jadi kalau wanita itu identiknya memang menginginkan ya, menginginkan. Karena memang secara keibuan sifatnya dia suka dengan anak kecil ya. Nah, jadinya haid bisa sepanjang waktu tidak ada dalil ya tentang menopause. Jadi jika seorang perempuan tua melihat darah keluar dari kemaluannya, dilihat jenisnya, spesifikasinya ternyata ini darah haid bisa jadi ya. Maka yang kemarin beberapa waktu lalu konsultasi itu dia tidak sholat. Ya karena berhenti darahnya itu mengalir antara maghrib dengan isya, dia tidak sholat isya, tapi begitu subuh sudah berhenti lagi. Akhirnya dia sholat saya subuh gitu ya. Jadi ini mungkin sesaat saja, itu sangat bisa dan sangat mungkin ya. Maka kemudian kita lihat cara mengidentifikasinya lewat apa? Maka lewat warna. Ya, warna dari warna. Kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan ya dari Fatimah binti Abi Hubais mengatakan Rasul bersabda bahwa ya darah haid itu warnanya aswad yu'raf, hitam, mudah dikenali. Ya, dan juga ada hadis lain yang menceritakan ia mempunyai darah penyakit istihadah. Maka sabda Nabi kepadanya jika darah haid maka warnanya aswad yu'raf, hitam, mudah dikenali. Tapi kalau warnanya bukan hitam, ya jadi bukan merah kehitaman, bukan coklat kehitaman, ya. Maka kalau warnanya bukan seperti itu, jangan menganggap itu darah haid. Tapi kalau warnanya memang kehitaman, maka berhentilah sholat. Ya, jika tidak berwuduklah dan sholatlah.
Karena itu hanya merupakan keringat, artinya di sini keringat istihadhah yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di antara warna darah haid adalah hitam dan yang kemudian adalah merah. Merahnya juga merah kehitaman, bukan merah terang. Ya, slide berikutnya kita lihat merahnya. Merah apa? Bukan merah terang, bukan merah ke lebih ke pink ya. Kalau merahnya agak pink dan merahnya agak orange itu istihadhah. Jadi nomor satu pastikan merahnya merah kehitaman, merah gelap. Dan ini merupakan warna asli darah. Yang kemudian ada warnanya coklat kuning keruh. Ya, coklat kuning keruh. Coba di slide berikutnya kita lihat. Ya, ada coklat kuning keruh. Ini gradasi warna biasanya didapati ketika masa haidnya sudah mau selesai ya. Jadi masa haidnya ketika sudah mau selesai ada gradasi warna. Pertama hitam, kemudian merah kehitaman, kemudian mulai itu coklat kehitaman ya. Kemudian coklatnya sudah mulai agak muda. Nah, ini masih haid hitungannya karena di waktu haid. Kalau di waktu haid hitungannya haid. Kemudian coklat ya agak kemuda-mudaan sampai kuning dan keruh. Ini masih haid. Ya, jadi pernah kalau kita lihat keruh sendiri, yakni pertengahan antara warna putih dengan hitam kalau dalam bahasa Arabnya disebutnya kudrah ya, seperti air kotor ya. Maka ini adalah termasuk juga darah haid ya. Slide berikutnya yang kita lihat ada sekelompok wanita pada saat itu ya datang ke Aisyah radhiyallahu anha dan saat itu Rasulullah SAW sedang ada di samping Aisyah. Ya, jadi perempuan-perempuan sahabat-sahabat datang membawa kotak kayu isinya kapas ya. Kapas apa? Kalau sekarang mah namanya pembalut ya. Pembalut-pembalut akhir masa haid. Itu mereka saking pengennya segera sholat. Jadi dibawa tuh. Pengen tahu fatwa Rasul ya. Pengen nanyanya sih ke Rasul. Jadi ke rumah Aisyah. Dan Rasul sedang di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya bertanya, ya Rasulullah, kalau warnanya kayak begini nih, boleh sholat nggak? Bayangkan ya. Nggak malu gitu nanyanya. Saking pengennya tepat tepat artinya kalau memang sudah harus sholat, mereka ingin sholat ya. Dibawa kapasnya ke Rasulullah ya. Kalau dulu pakai kapas. Ya Rasulullah, kalau yang warnanya kayak begini, boleh sholat nggak? Rasul bersabda, la tasta'jili hatta tola'at kursul baydo. Jangan tergesa-gesa sampai kelihatan kapas itu putih bersih. Ya, menandakan kita kalau sudah mau deket-deket hari akhir haid, itu harus sering-sering cek. Pakai kapas atau pakai tisu putih. Jangan tisu basah ya, tisu kering. Jadi pakai kapas ataupun pakai tisu kering. Sering dicek. Kenapa? Karena boleh jadi kalaupun kita pakai penti, pembalut, itu nggak jatuh ke penti. Tapi ketika kita cek pakai kapas, jalan keluar darahnya kita cek, itu ada nempel. Karena dia mungkin sudah kental dan tidak turun. Tapi kita masih head, makanya harus dicek. Kata Rasul, jangan tergesa-gesa. Untuk salat, ya artinya jangan tergesa-gesa ambil mandi wajib ya sampai kapas keluar putih ketika sudah dicek ternyata putih betul, nah barulah mandi wajib dan sholat. Mandi wajib yang pakai niat ya, tapi kalau wajib mandi tiap hari asal bau aja udah wajib mandi gitu ya. Ini mandi wajib yang pakai niat maksudnya. Nah kemudian lama masa haid ya, batas maksimum atau minimum sebenarnya berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lain. Ada yang sebentar sekali haidnya 3 hari selesai ya, jadi ada yang sebentar sekali 3 hari selesai, ada yang cuma beberapa jamnya selesai, ada. Tapi yang biasanya kebanyakan wanita itu 7, 8 hari sampai 10 hari. Ya, jadi tidak ada patokan batas maksimum minimum. Sesaat boleh, tapi maksimumnya ulama fikih mengatakan jangan lebih dari 15 hari. Darah ngucurnya maksudnya, yang kita definisikan sebagai haid. Jangan lebih dari 15 hari. Artinya kalau hari ke-16 masih ngucur, tetap mandi wajib dan sholatlah. Niat mandi wajib, kemudian sholat. Hari ini kita bicara sholat 5 waktu ya. Yang wajib jelas. Jadi mandi wajib dan sholatlah. Jadi yang lebih biasanya yang lebih dijadikan patokan adalah hari kebiasaan. Karena masing-masing wanita tidak tentu hari kebiasaannya. Beda-beda. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10, ada yang 15. Ada yang memang nggak teratur. Kalau lagi tenang, ya, hatinya nyaman, emosinya stabil 7 hari, 6 hari. Tapi kalau panik sedikit, langsung 12 hari, 13 hari. Ada yang begitu. Ada yang panik banget, ngucur terus sepanjang bulan. Nah, ini udah jelas 15 hari saja patokannya, selebihnya dia harus sholat ya. Jangka waktu suci di antara dua haid juga tidak dapat ditentukan dan ulama pada akhirnya berbeda pendapat. Ya, waktu suci ini artinya waktu kita sholat. Misalnya dari haid yang satu ke haid yang berikutnya kan ada waktu sholat tuh. Sholatnya berapa hari sih sebenarnya? Paling sebentar tuh 13 hari. Paling sebentar 13-15 hari.
Artinya kalau paling sebentarnya segitu, berarti lebih lama boleh banget, lebih lama mungkin sekali. Jadi pernah ada yang konsultasi juga beberapa waktu lalu, dia lagi minum obat eh, pengatur haid. Jadi minum pil KB untuk mengatur haid agar punya anak. Ya lagi program. Justru dikasih pil KB sama dokternya ya. Lagi program untuk agar program kesuburan. Begitu dia minum malah tidak haid 3 bulan. Ya, 3 bulan berturut-turut tidak haid. Dia panik nih. Dia pikir hamil, pas dites prek nggak hamil. Ya, lantas dia bingung. Salat saya gimana lah? Saya yang ditanya makin bingung. Lah kalau nggak haid ya tetap salat gitu ya. Ternyata dia salah minta fatwa, bukan sama ustadz atau ustazah, malah dia minta fatwa sama dokter. Kata dokternya udah setiap bulan dikosongin aja seminggu katanya untuk libur sholat lah. Nggak ada ya. Jadi kalau memang tidak haid-haid, nggak ada libur sholat, nggak ada cuti sholat ya. Jadi tidak ada di kita kosongkan seminggu gitu. Untuk cuti sholat kan kamu nggak haid-haid. Ini aturan mana? Saya sampai kaget. Dokter mana nih yang berfatwa macam-macam saya bilang ya. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tanya kesehatan, tanya obat boleh ke dokter. Kalau tanya fikih sama ustaz atau ustazah gitu ya. Enggak ustazah itu mungkin dia ngasal aja ngomongnya gitu. Saya juga salah nanya. Nah ya sudah saya tanya dia nggak mau kasih nama. Takut kali dokternya ditegur gitu ya. Tapi yang jelas jadi salah ya. Ya, jadi salah ketika kita mengosongkan waktu agar cuti haid. Ada juga yang cuti nifas tuh ya, itu lebih lucu lagi. Ya, misalnya cuti nifas karena apa patokannya kalau wanita Indonesia kan 40 hari libur sholat. Padahal bukan 40 hari libur sholat. Kalau memang darahnya sudah berhenti ngucur baru 14 hari, harus sholat ya. Ntar kalau kita tanya, oh masih keluar ya darah nifasnya? Enggak sih, udah nggak keluar, cuman belum 40. Nah ini ngaco ya, jawabannya ngaco. Jadi dikira itu cuti habis melahirkan ya, cuti sholat. Tidak ada cuti sholat ketika darah tidak ada yang keluar ya. Jadi tetap harus sholat. Adapun darah keluar saja dikasih patokan. Kalau haid 15 hari paling maksimal. Kalau nifas pendapat jumhur 40 hari. Kecuali pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan orang wanita nifas itu bisa 60 hari. Ya. Jadi kita lihat jangka waktu suci di antara dua haid juga tidak dapat ditentukan, ulama berbeda pendapat, tapi yang jelas paling cepat 13 hari. Nah, kalau kita bicara paling cepat 13 hari, ternyata ada beberapa wanita yang kondisinya mungkin baru sekali dapat haid, anak-anak gadis yang baru dapat haid, ini suka nggak teratur. Sholat 7 hari udah keluar lagi darahnya. Ya, ada yang sholat 10 hari udah keluar lagi darahnya. Ya, ini penting ibunya ikut nih, ikut andil memperhatikan ini darah haid atau penyakit. Ya, segera cek juga ke dokter. Mungkin hormonnya belum stabil. Ya, ada juga yang udah deket-deket menopause. Kan mungkin banyak di antara kita yang ini ya, yang menjelang, yang jelita, jelang 50 tahun ya. Yang jelita-jelita jelang 50 tahun biasanya sudah premenopause itu mulai nggak teratur. Ada yang baru sholat seminggu, Ustazah saya udah keluar lagi haidnya. Ya itu haid atau bukan, perhatikan darahnya, warnanya. Ternyata ada yang darahnya darah haid, ya. Nah, kalau memang bisa dipastikan tadi identifikasi darah. Warnanya hitam, baunya amis, maka darah haid. Tapi jangan lupa cek ke dokter. Kenapa? Ini hormonnya pasti ada yang nggak benar. Kadang-kadang ada yang hiperplasia, penebalan dinding rahim, ya. Jadi menorrhage terus, pendarahan, ya. Ini yang nggak boleh terjadi ketika memang bleeding. Jadi itu penting untuk dicek ya, diperiksakan ke dokter. Kalau mau aman sih minum aja ramuan ya. Dokter Zaidul Akbar itu udah ngasih ramuan-ramuannya kayaknya kalau ibu-ibu udah tahu JSR lah ya, jurus sehat Rasulullah ya. Minum terus itu rebusan kunyit ya. Hari-hari itu kunyit yang diiris-iris aja, diiris nggak usah direbus deh, diseduh aja. Kunyit diirisin itu juga mengatur dan melancarkan haid dan kalau waktunya menopause berhenti tanpa bleeding. Itu harapan kita. Saya juga lagi jelita nih ya, jelang 50 tahun sudah mau deket-deket premenopause biasanya, jadi udah nggak teratur. Ini juga sudah berapa hari nggak haid, alhamdulillah barokah kayaknya mau ketemu sama ibu-ibu di PLN haid tadi pagi ya, padahal sudah terlambat haid 15 hari. Ya, terlambat haid 15 hari. Udah seneng yang di rumah kirain hamil lagi gitu ya, menjelang 50 tahun. Ya, ternyata alhamdulillah haid juga. Ya, alhamdulillah haid juga udah terlambat 15 hari.
keluar. Nah, jadi memang kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dengan banyaknya tumbuh-tumbuhan yang bisa mengatur tadi ya, mengatur sirkulasi darah kita agar lancar dan kalaupun harus berhenti, berhenti dengan baik-baik saja husnul khatimah. Ya, kemudian slide berikutnya kita masuk ke istihadah ya. Adapun istihadah batasannya sama, asal katanya, akar katanya kalau kita lihat dari istilah etimologinya dari kata hadha, kayak haid ya, haid dari hadha. Istihadah juga dari hadha, mengalir. Cuman kalau haid itu mengalirnya ada batasan waktu. Dan karena wanita normal, karena wanita tadi normal maka dia haid. Tapi kalau istihadah karena wanita tadi tidak normal, biasanya hormonnya berlebih. Istihadah ya, makanya ketika istihadah mengalir terus darahnya dari kata hadha, darah yang mengalir tanpa batasan, tidak jelas kapan berhentinya ya. Ada yang istihadahnya itu sampai keluar kayak hati ya, kayak hati sapi begitu, keluar blek 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 banyak. Ada yang seperti itu ya. Itu biasanya penebalan dinding rahim juga bersamaan ya. Jadi ada endometriosis juga bersamaan dengan bleeding-nya. Nah, ini juga bahaya ya. Jadi batasannya keluar darah terus-menerus dan mengalir bukan di waktunya. Keadaan orang istihadah, jangka waktu haidnya, jadi dia bisa mengatakan dia istihadah kalau dia tahu kapan haidnya berhenti. Kita nggak bisa mengatakan istihadah kalau kita nggak bisa membedakan mana darah haid, mana bukan ya. Jangka waktu yang telah dikenalnya dianggap masa haid, sedang selebihnya adalah istihadah. Darahnya mengalir berkepanjangan, tidak memiliki hari yang dikenal, tidak ingat lagi kebiasaan ya. Atau sejak dia balik ya dalam keadaan istihadah terus, ada yang begitu. Yang terus ngeflag, wah ini mah harus segera cek ke dokter ya. Cek ke dokter, bagusnya juga ada second opinion ya. Kalau sudah ke dokter juga, cari dokter-dokter yang eh, praktisi herbalis juga ya. Tapi yang dokter ya, jangan herbalis saja. Dokter yang praktisi herbalis dia akan memberikan pilihan-pilihan ya. Jadi nggak langsung, kadang-kadang suka ada dokter yang bukan praktisi herbalis ngambil jalan cepet aja, apalagi kayak usia-usia yang jelita dan lolita ya, lolos 50 tahun, itu langsung aja angkat rahim Bu. Wah, itu saya anti banget sama yang kayak begitu ya. Langsung suruh angkat rahimnya. Apalagi ibu anaknya udah berapa, udah banyak Bu, angkat aja. Oh jangan ya, kita diciptakan Allah dengan fisik yang lengkap. Kalau bisa jangan ada bagian tubuh kita yang diambil sebelum kita wafat kalau bisa ya. Kecuali yang memang mengancam nyawa. Kalau mengancam nyawa kayak cancer harus potong, amputasi misalnya itu oke, kalau mengancam nyawa putuskan. Tapi kalau nggak mengancam nyawa dan masih ada second opinion, third opinion, cari ya, cari yang menyelamatkan. Jadi keadaan orang istihadah tadi darahnya mengalir berkepanjangan, tidak memiliki hari tertentu, maka kita bisa memberikan definisi ini istihadah ya. Kenapa kita harus memastikan? Karena orang istihadah, ini keadaan orang istihadah ya, dia kalau kita lihat slide berikutnya, ada juga yang tidak bisa membedakan darahnya. Ini darah apa yang keluar? Ya, karena baru seminggu sholat kok udah keluar lagi darah Ustazah. Ini istihadah atau darah haid? Biasanya saya mengatakan, coba lihat warnanya, cium baunya. Kalau warnanya kehitam-hitaman, ya itu darah haid, apalagi kalau baunya amis. Tapi ternyata mayoritas yang namanya darah istihadah, dia tidak merah kehitaman. Dia merahnya cerah, dan kalau kita cium, penti kita atau pembalut kita, itu tidak bau amis, hanya bau penti. Ya, rata-rata begitu. Kecuali istihadah yang parah yang disebabkan karena cancer, ya, karena mungkin faktor hormonal juga. Nah, ini mungkin darahnya mengalir deras sekali, tetap bau darah kan amis ya, maka ini harus segera dicek ke dokter dan ingat batasan hanya 15 hari. Lewat 15 hari tetap wajib sholat dan setiap kali akan sholat tetap harus wudhu. Nggak bisa wudhunya satu kali dipakai 2-3 kali sholat. Jika ia tidak mempunyai kebiasaan hari, maka tadi perhatikan warna darah dan bau darah. Slide berikutnya. Hukum-hukum untuk orang yang istihadah. Wanita yang istihadah tidak wajib mandi setiap kali mau sholat ya. Misalnya hari ini hari saya terakhir haid. Saya udah tahu misalnya hari terakhir ini apalagi sudah flek-fleknya sudah hilang. Hari ke-10 hari terakhir haid. Kita mandi nih, udah. Baru sholat 2 kali sholat tiba-tiba darah mengucur. Ya, dari coklat jadi merah, ngucur tuh hari ke-11, 12, 13, 14. Karena hari kebiasaannya 10, maka berikutnya adalah istihadah, salatlah ya. Jadi wajib mandinya begitu selesai haid saja. Atau ada yang tidak tentu harinya, sesudah hari ke-15 masih ngucur, dia harus mandi wajib
Sesudah mandi wajib sekali itu, maka setiap kali mau sholat harus berwudu, ya. Jadi wudunya setiap kali akan sholat, kecuali ada hadas yang lain. Artinya ini udah wudu mau sholat nih, udah Allahu Akbar, udah adzan. Ya, kita wudu. Jadi wudunya harus masuk waktu sholat ya. Begitu masuk waktu sholat, sudah terdengar azan, baru dia wudu mau sholat, tiba-tiba buang angin. Atau kebelet pipis, ya wudu lagi ya. Hendaklah mencuci kemaluannya, dalam artian ini hukumnya sunnah bukan wajib. Kalau bisa mencuci kemaluan, ya, mengganti penti dengan penti yang bersih. Tutup jalan keluar darah, maka sholatlah sesudah wudhu, ya. Jadi cuci dulu ini kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa gimana Ustazah? Ternyata kita lagi ada di kereta dan di kereta api itu toiletnya kotor, ya. Mau ganti penti nggak mungkin. Tapi apakah mungkin kita tayamum kemudian sholat di kereta? Sedangkan kita lagi istihadah, darahnya ngalir terus. Mungkin karena untuk perintah mengganti pembalut, ya itu perintah sunnah bukan wajib. Ya, jadinya bisa saja kita langsung wudhu, atau kalau nggak mungkin wudhu, tempatnya nggak ada buat berwudhu, kita tayamum, maka kita langsung sholat, ya, diperbolehkan, ya. Nah, kemudian slide berikutnya, menurut jumhur, kalau mau wudhu, untuk orang yang istihadah harus sudah masuk waktu sholat. Kenapa dia tidak bisa, misalnya nih, setengah jam lagi azan, kemudian kita wudhu dari sekarang deh, ya, dia tetap menurut jumhur ulama, nggak boleh. Karena apa? Dia kondisi sucinya, kondisi suci darurat. Jadi harus masuk waktu sholat, baru kemudian berwudu atau tayamum, kemudian sholat. Untuk satu kali sholat. Mau sholat berikutnya lagi, wudu lagi, tayamum lagi, gitu ya. Wudu atau tayamum, pilihannya wudu atau tayamum. Nggak mungkin wudu, maka tayamum. Tidak ada halangan bagi suaminya untuk berhubungan suami istri. Ini pendapat sebagian besar jumhur. Kalau haid kan haram, hukumnya hubungan suami istri. Kalau nifas kan juga haram, hukumnya hubungan suami istri. Tapi kalau istihadah tidak diharamkan, karena dia bukan darah haid dan bukan darah nifas. Hukumnya sama seperti perempuan yang sedang tidak haid, tidak nifas, perempuan suci. Ia boleh sholat, puasa, etikaf, baca Quran, nyentuh Quran, megang mushaf, yang itu bebas. Ya, hal ini telah menjadi ijma, kesepakatan ya dari ulama-ulama terdahulu. Ya. Kemudian kita pindah lagi slide berikutnya tentang nifas. Batasannya yaitu darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita disebabkan melahirkan anak walaupun berupa keguguran. Cuman bedanya kalau keguguran ini pendapat ulama berbeda. Ada yang kalau janinnya sudah berbentuk, maka disebut nifas. Kalau janin belum berbentuk, maka bukan nifas. Disebutnya istihadah. Misalnya ada yang keguguran usia kandungan 3 bulan. Atau 4 bulan. Begitu keguguran, nggak ada bentuknya janinnya. Itu istihadah, tetap harus salat ya. Ya, jadi begitu keguguran, kemudian mandi besar saja, karena mandi wiladah, sunnah ya. Mandi wajib, ya sesudah itu, wudu untuk sholat. Ini kalau janin belum berbentuk. Tapi kalau janin sudah janin berbentuk bayi gitu ya, maka itulah disebutnya nifas. Dan biasanya memang tidak akan lama. Yang namanya nifas itu ya, kalau yang bentuknya keguguran, dia tidak akan lama. Beda dengan nifas yang ya bentuknya, ya udah Masya Allah sudah ada pertanyaan masuk ya. Beda yang nifas yang bentuknya janin beneran hidup gitu ya. Kalau janin hidup itu nifasnya antara 40 sampai 60 hari menurut Imam Syafi'i. Jangka waktu nifas batas minimumnya tidak ada, sesaat saja bisa. Maghrib melahirkan, Isya berhenti, maka wajib sholat Isya. Kenapa Fatimah disebut Az-Zahra? Fatimah Az-Zahra ya. Putri Rasulullah SAW disebutnya Fatimah Az-Zahra. Ya, karena kayak bunga, kembang terus ya, berseri terus. Kenapa? Karena nifasnya cuma satu waktu sholat. Ya, itu Fatimah ya. Jadi kalau ada yang nifasnya, kok saya cuma sebentar ya, kan terus nggak ada istirahatnya, itu takdir ya. Jadi jangan cuti sholat ya. Tetap kalau sudah berhenti nifasnya, dia harus mandi dan sholat. Apabila perempuan melahirkan dan darahnya terhenti tidak lama setelah bersalin, ia melahirkan tanpa berdarah, berakhirlah masa nifasnya. Dan ia harus mandi lalu sholat, puasa, dan lain-lain. Batas maksimum nifas adalah 40 hari, ini selain Syafi'i. Adapun Syafi'i sampai 60 hari. Ya. Hal-hal yang terlarang bagi perempuan haid dan nifas. Ya, slide berikutnya. Berpuasa dan mereka wajib mengkodok puasa bulan Ramadan selama hari haid dan nifas tersebut. Ya, dilarang bagi perempuan haid dan nifas puasa. Mau puasa Ramadan yang wajib atau puasa kodok Ramadan yang wajib juga atau puasa nadar nggak boleh.
Apalagi puasa sunnah saja, jelas nggak boleh. Begitu keluar haid atau begitu melahirkan, batalkan. Ya. Dan kalau kita bicara tentang puasa Ramadan, maka bagi wanita-wanita yang sedang haid, wajib mengkodok. Kalau sholat kan nggak ada kodok sholat. Tapi kalau kodok puasa, ada. Kalau puasa Ramadan harus dikodok. Buat yang nifas bagaimana? Ya, wajib mengkodok. Kecuali sesudah dia selesai melahirkan, dia menyusui anak. Maka pilihannya dua. Kalau dia menyusui sampai 2 tahun, maka dikasih pilihan, dikasih rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala antara qada atau bayar fidyah. Antara qada atau bayar fidyah saja ya. Tapi kan ada juga yang habis melahirkan anaknya disusuin sapi. Maksudnya bukan dia yang nyusuin ya, dikasih susu sapi. Anaknya dikasih susu kaleng. Nah, ini nggak bisa bayar fidyah. Dia harus mengqada ya. Itu untuk perempuan yang haid dan nifas. Masalah puasa dilarang sama sekali. Nah, kemudian masalah hubungan suami istri juga dilarang. Dan masalah sholat juga dilarang. Yang terlarang adalah sholat. Makanya yang haid dan nifas tidak boleh sholat, maka tidak boleh tawaf. Kenapa? Karena tawaf adalah sholat. Perbedaan antara sholat dengan tawaf ya adalah kalau sholat tidak ada kata-kata lain ya selain bacaan-bacaan Al-Qur'an. Tapi kalau tawaf, maka boleh ada perbincangan selain Al-Qur'an, selain zikir. Itu kalau tawaf ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, ini kan kita berbicara tentang darah dan berbicara tentang sesuatu yang keluar dari kemaluan seorang wanita. Maka termasuk juga ada mani, ada madhi, ada wadi. Walaupun dia wujudnya bukan darah. Mani, madhi, wadi. Lah bukannya laki-laki doang yang keluar mani? Tidak. Di dalam fikih ketika berjumpa mani laki-laki dengan mani perempuan maka jadilah anak. Ternyata mani itu keluar dari laki-laki dan perempuan ya. Sebagian ulama mengatakan najis tapi pendapat yang kuat adalah suci karena apa? Pernah Aisyah radhiyallahu anha diminta oleh Rasulullah untuk mengkorek pakai ujung kuku. Karena sarung yang dipakai Rasul itu ternyata kena ada bekas maninya. Maka Rasul mengatakan minta tolong wahai Aisyah, tolong dikorek pakai ujung kuku ya. Maka Rasul lanjut pakai sarung itu untuk sholat. Ya, jadi kalau kering, tapi kalau basah cuci. Ya. Slide berikutnya. Ya, Nabi pernah ditanya ya oleh seseorang tentang mani yang mengenai kain. Maka jawaban Rasul hanyalah ya itu seperti ingus dan dahak saja. Maka cukup bagimu menghapusnya dengan secari kain lain atau dengan daun-daunan. Ini kalau basah, kalau kering dikorek pakai ujung kuku. Ya, itu untuk mani. Kalau keluar mani maka wajib mandi. Keluar mani karena mimpi basah, keluar mandi karena hubungan suami istri, ya, maka wajib mandi. Keluar mani karena nonton film mungkin, ya, maka wajib mandi. Nggak ada pilihan kalau mau sholat, sejak keluar mani itu harus mandi dulu. Ya, slide berikutnya. Adapun madhi, kalau madhi ini, kalau perempuan biasanya nyebutnya keputihan, ya. Slam, keputihan. Kadang-kadang kita suka begitu, keluar keputihan. Air putih bergetah yang keluar sewaktu senggama atau ketika sedang bercanda, ya. Kalau laki-laki keluar madhi biasanya karena rangsangan seksual ringan, tapi kalau perempuan keluar madhi karena kecapean, karena banyak aktivitas, karena pikiran, atau karena penyakit. Jadi laki-laki juga ada keputihannya. Tapi biasanya dia kalau bercanda-bercanda sama istri baru keluar. Ya, jadi kalau laki-laki atau kalau mungkin hanya melihat wanita yang dia sukai lewat juga keluar. Tapi kalau perempuan ngelihat laki-laki yang disukai lewat keluar nggak? Enggak. Kalau perempuan nggak begitu. Kalau perempuan biasanya keluar madhi atau keputihan karena aktivitas banyak. Ya, banyaknya aktivitas, ya, kemudian banyaknya pikiran, keletihan, kecapean, atau karena daerah kemaluan kurang sehat. Ya, daerah sana lembab, maka keputihan itu karena jamur, ya, disebabkan karena jamur. Oleh karena itu paling bagus kalau perempuan sering mengganti celana dalam, ya, daleman atau panty. Jangan biarkan daerah tadi basah. Sering mengganti agar tidak selalu keluar madhi. Adapun kalau keluar madhi laki perempuan apakah harus mandi? Tidak. Cukup berwudu saja. Tadi jadi yang keluar harus mandi itu hanya mani ya. Yang selain darah-darah tadi. Ya, selebihnya ya madhi itu cukup mandi saja. Ya, jadi ulama mengatakan kalau mengenai badan wajib dicuci. Jika mengenai kain cukup memercikannya dengan air karena merupakan najis yang sukar menjaganya. Karena sering menimpa pemuda-pemuda sehat sehingga mendapatkan keringanan ya dibanding pipis bayi. Kita tahu kalau pipis bayi yang belum makan makanan, cuman ASI saja pokoknya. Itu kan cuman dicipratin air aja sama Rasul, nggak perlu dicuci ya. Jadi madhi juga statusnya sama. Jadi kalau ada yang tanya, saya sering keputihan Ustazah terus pengen wudhu, apakah wajib ganti daleman, ganti panty?
Nggak wajib. Kalau ketemu kamar mandi, tempat yang bersih, silakan ganti afdol. Ya sunnah hukumnya. Tapi kalau ternyata susah nyari tempat yang bersih susah, atau malah nggak bawa penti ya, nggak bawa ganti gimana nih? Nggak apa-apa, nggak usah diganti ya. Jadi memang statusnya itu sama seperti orang yang istihadah tadi ya, cukup berwudu kemudian sholat. Ya, slide berikutnya. Ali radhiyallahu anhu ini menantunya Rasul ya, suaminya Fatimah mengatakan, ana rajulun madza. Saya adalah seorang laki-laki yang banyak madinya, gampang terangsang. Maka aku suruh seorang kawan menanyakan kepada Nabi, karena aku malu yang nanya. Kalau aku yang nanya malu, mengingat aku adalah suami putrinya, gitu ya. Jadi Ali malu kalau nanya langsung sama mertuanya. Itu kan udah satu sisi dia mertua, satu sisi lagi dia sahabat ya, malu gitu. Jadinya yang disuruh nanya tuh yang lain. Kalau nggak salah Bilal yang disuruh tanya. Coba tanya wahai Bilal ke Rasulullah, kalau ada laki-laki yang keluar mazi harus gimana? Apakah mandi atau wudhu? Ya, maka kawan itu pun menanyakan dan Rasul mengatakan berwuduklah dan cucilah kemaluanmu. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, slide berikutnya kita lihat ada hadis lain juga. Tadi Sahal bin Hanif mengatakan aku mendapatkan kesulitan disebabkan madi yang sering keluar. Dan aku sering mandi. Ini banyak sahabat-sahabat juga yang nggak ngerti. Kalau madi nggak perlu mandi. Kalau madi cukup wudhu saja. Banyak yang nggak ngerti. Jadi setiap keluar madi mandi, setiap keluar madi mandi. Jadi tiap sholat mandi terus dia, gitu ya. Nggak apa-apa sih bersih, wangi ya. Tapi kan bisa masuk angin kalau negaranya bukan negara kayak padang pasir ya. Negara dingin. Nah, ini repot. Jadinya jawab Nabi cukup wudhu karena itu. Lalu kataku pula, ya Rasulullah bagaimana kalau menimpa kain? Maka ujar Rasulullah cukup bila kau ambil sesauk air, percikan saja ke kainnya. Ini kalau kena keputihan ya. Jadi kalau laki-laki biasanya keputihannya karena rangsangan seksual ringan. Bedanya antara mani dengan madhi, kalau madhi keluarnya meleleh, kalau mani keluarnya memancar, nyemprot. Karena dia ada rangsangan seksual yang kuat ya. Kemudian wadi. Ingat tadi ada mani, ada madhi, yang berikutnya adalah wadi ya. Wadi itu cairan putih ya, selaput putih kental yang keluar bersama pipis. Jadi kalau pipis kita tadaburi coba pipis kita. Ada selaput putih yang keluar. Ini ulama nggak beda pendapat, semua sepakat pasti najis. Kenapa? Karena keluar bersamaan pipis ya. Maka Aisyah mengatakan, adapun wadi itu keluar bersama dengan pipis, maka hendaklah seorang mencuci kemaluannya lalu berwudu, tidak perlu mandi juga ya. Jadi clear ya, mani, madi, wadi. Nah, sampai di situ kita lihat tata cara mandi. Tapi ini sudah berkaitan dengan fikih toharoh ya. Kita keep saja, kita masuk ke pertanyaan. Kecuali nanti kalau ada pertanyaan berkaitan dengan masalah bersucinya ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ya, Alhamdulillah. Sudah ada juga ini Ustazah yang Ya. mengajukan pertanyaan. Bismillah. Ustazah mau tanya, saya pasang KB di akhir haid. Setelah pasang, keluar lagi darah seminggu. Apakah itu haid? Ya, pasang KB di akhir haid, setelah pasang keluar lagi darah seminggu, apakah itu haid? Ini pertanyaan yang sudah dijawab sendiri. Karena kan pasang KB-nya di akhir haid. Berarti haidnya udah berhenti ya. Darah yang keluar berikutnya istihadah ya. Maka tetap harus berwudu kemudian sholat ya. Wudu, sholat sampai datang berikutnya lagi waktu haid ya. Waktu haid yang rutin bulan depannya. Kalau keluar, karena kadang-kadang ada yang begitu pasang KB jadi rutin, keluarnya teratur. Ada yang begitu pasang KB nggak keluar-keluar. Apalagi kalau nggak cocok KB-nya. Ya, jadi kalau nggak cocok malah ada yang nggak keluar-keluar tuh. Wah, tersiksa sekali, apalagi yang pakai IUD ya, yang pakai susuk atau yang pakai suntik. Ada yang begitu pakai suntik nggak head-head sama sekali. Ya, nah ini yang repot kadang. Jadi masalah KB emang masalah kita masalah fisik kita, cocok atau tidaknya masing-masing wanita beda-beda. Masalah hormonal itu ya. Ada yang cocoknya pakai pil, ada yang nggak bisa pakai pil, ada yang cocoknya pakai spiral, nggak bisa pakai yang lain ya. Itu harus dicoba satu persatu. Kalau nggak cocok semua, nggak perlu KB, pakai obat nggak perlu. Tapi KB-nya pakai sistemnya Rasul saja ya. Kalau nggak kalender, tanggalan atau azal. Azal itu coitus interruptus ya. Coitus interruptus artinya kalau hubungan suami istri jangan dikeluarkan di dalam, keluarkannya di luar. Atau sang suami yang pakai KB, pakai kondom gitu ya. Jadi itu disepakati ya. Sesudah pasang KB keluar darah itu bukan haid. Ya.
Assalamualaikum Ustazah Erika, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat, Masya Oh, Allah. Sehat, Bu. saya yang di IP, Ustazah. Iya, mangga. Pertanyaan saya begini, yang pertama, kalau misalnya kemarin sebenarnya udah pernah ada yang ini juga, kalau di kantor gitu, tadi kan kalau memang kita sudah bersih, mana yang lebih baik kita tayamum atau wudhu? Pakai Ya, air kan mungkin kalau mandi agak sulit misalnya gitu, terus baiknya tayamum atau wudhu? Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini mungkin meskipun mungkin saya ada keputihan, mungkin atau kita punya keputihan, tapi kan kalau yang darah itu kan baunya tuh kayak zat besi gitu ya, baunya ya. khas gitu. Nah kalau dia tidak tidak ke celana tidak ada, tapi baunya itu yang wah ini kita udah kenal nih baunya itu masih bisa kita anggap head nggak? Udah seperti itu aja, Ustazah. Syukur, Ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita kembali lagi ke pertanyaan yang ada di chat ya dari Bu Susi, kita ini dulu bahas pertanyaan yang baru hadir tadi ya, langsung dari speaker Bu Agustina ya. Kalau kita bicara tentang apakah mandi atau tidak kalau di kantor, pertama, afdoliyah memang mandi. Tapi kan tidak semua kantor menyediakan sarana mandi ya. Tidak menyediakan sarana kamar mandi. Nah, ini mungkin masukan buat kantor-kantor kalau bisa ada kamar mandi yang buat mandi. Melihat kebanyakan dari pegawai, ya mungkin separuh lebih kali karyawati ya. Ini kalau lagi sudah tidak PSBB ya. Ini alhamdulillah juga PSBB jadi banyak yang work from home ya. Ya jadi kalau misalnya nggak PSBB, kendala adalah kalau mau pulang, nanti absensi nggak masuk kehitung gitu ya. Dan rumah jauh misalnya kalau izin sebentar, pada akhirnya jadi dilema antara sholat saat itu atau dikodok saja nanti di rumah gitu ya, ataukah dengan tayamum. Pilihannya cuman tayamum atau mengkodok sholat. Nggak boleh wudhu. Karena dalam kondisi hadas besar tidak tercover dengan wudhu. Hadas besar itu tercovernya dengan mandi janabah, mandi junub, mandi besar, atau digantikan dengan tayamum. Itu sudah keringanan syariah yang Allah berikan. Jadi jangan kita berkreasi dengan diganti dengan wudhu ya. Ada yang mengatakan wudhu aja deh Ustazah, air kan banyak, jangan buat kreasi gitu ya. Jadi karena memang sudah dikasih keringanan. Pengganti mandi wajib itu tayamum. Dan pengganti wudhu juga tayamum. Ini Masya Allah tayamum itu menggantikan mandi dan menggantikan wudhu. Jadi nggak bisa menggantikan mandi dengan wudhu, nggak bisa. Menggantikan mandi dengan tayamum, menggantikan wudhu juga dengan tayamum. Satu kisah ya, ketika itu Rasulullah SAW baru selesai berhubungan dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Biasanya Rasul langsung mandi, cuman kita tahu kan kamar mandi Rasul tidak di rumah ya. Jadi kalau Rasul ingin mandi, maka beliau harus keluar rumah ke tempat pancuran air, jauh. Malam itu agak dingin dan Rasul sangat mengantuk. Sehingga apa yang dikerjakan Rasulullah bisa ditebak gitu ya. Rasul ternyata biasanya kalau Rasul berjalan dari rumah menuju tempat pancuran air, itu biasanya Rasul tayamum di perjalanan kalau ada yang ngucapin salam. Kalau ada yang mengatakan assalamualaikum, maka Rasul sebelum menjawabnya dalam kondisi junub kan, Rasul tayamum dulu. Habis tayamum baru mengucapkan waalaikumsalam. Masya Allah ya, betul-betul menjaga untuk menyebut nama Allah saja beliau ingin dalam kondisi suci, tapi suci yang darurat. Ya, ini kalau tidak ada air maka Rasul tayamum. Kalau ada air pasti Rasul mandi gitu ya. Nah, kemudian kalau mau tidur, rutinitas Rasul seperti apa? Maka rutinitas Rasul kalau mau tidur biasanya wudhu. Jadi ingat nih Rasul dalam dua kondisi nih. Rasul mau tidur dan Rasul dalam kondisi junub. Kira-kira apa yang dikerjakan? Air ada, ya. Ingat Rasul dalam kondisi junub. Apakah Rasul kemudian tayamum? Tidak, Rasul wudhu. Lah itu wudhu Rasul. Wudhunya bukan untuk menghilangkan janabahnya, bukan untuk menghilangkan junubnya. Rasul tidak sholat, karena Rasul memang tidak ingin sholat. Rasul mau tidur. Cuman ternyata rutinitas Rasul sebelum tidur adalah berwudhu. Kecuali tidak ada air. Saat itu ada air buat berwudhu, maka Rasul berwudhu. Ini pada akhirnya dijadikan sandaran ya, istinbat dalil buat yang sedang lagi haid, rutin jaga wudhu termasuk kalau mau tidur. Jadi dia wudhunya bukan mau sholat, orang haid kan nggak sholat. Orang haid tetap harus wudhu. Kenapa wudhu kalau mau tidur? Kenapa orang haid harus wudhu? Kadang-kadang lagi haid emosi naik turun. Ya, emosi naik, maka biasanya mau meledak, mau marah ya. Biasa kan orang-orang suka bilang mengatakan ini ya, eh, pra, pra haid gitu ya. Darah yang suka premenorrhage gitu. Ini karena mau haid jadinya suka datang-datang emosinya gitu, kemasukan setan lah. Ya jadi nah itu ternyata Rasul mengatakan untuk yang sedang emosi maka berwudulah karena
kemarahan itu, emosi itu dari setan. Setan itu dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan air ya. Jadi Rasul memang pernah tidak tayamum karena mau tidur dan Rasul wudhu karena ada air. Tapi apakah wudhunya itu untuk sholat? Tidak. Rasul nggak sholat. Jadi Rasul pada saat itu tetap memposisikan diri dalam kondisi junub. Beliau mau tidur makanya beliau wudhu. Lantas kalau mau sholat gimana? Kalau kemungkinan untuk mengambil air susah, untuk mandi susah, maka beliau pasti tayamum. Ya, jadi penggantinya kalau di kantor, kalau nggak tayamum atau dikodok. Emang bisa dikodok, misal ya. Emang bisa dikodok. Sebagai contoh kita bersih zuhur. Ya, kemudian bersih zuhur sampai rumah nih kayaknya maghrib. Kalau memang sangat tidak memungkinkan, ya sangat tidak memungkinkan untuk sholat di kantor, ya untuk tayamum juga begitu nggak nyaman, maka silahkan kalau mau dikodok nanti zuhur, asar, maghrib di waktu maghrib. Masalahnya adalah apa? Tidak ada jaminan kita hidup sampai maghrib nanti. Ya, jadi kalau kita ambil yang tayamum saja gimana? Lebih baik, ya. Jadi tayamum, kemudian sholat zuhur, ya, kemudian juga tayamum lagi untuk sholat asar begitu di waktunya. Maghrib nanti bisa digabung dengan isya kalau memang maghrib masih di perjalanan. Ya, digabung saja dengan isya kalau masih masih di mana di perjalanan. Jadi itu mungkin arahan untuk yang di kantornya belum bisa digunakan fasilitas mandi wajib ya. Kemudian tadi yang kedua pertanyaannya kalau misalnya ternyata darah yang ngucur sudah nggak ada nih di masa haid ya, di akhir-akhir haid tapi baunya masih ada. Ya, jadi identifikasinya apakah ini haid atau bukan. Jadi penting Rasul mengatakan identifikasi darah ini haid atau bukan itu pertama warna, kedua bau. Jadi warna dan bau. Warna dan bau gitu ya. Warna saja merah tidak berbau amis, ya, warnanya merah cerah, tidak berbau amis. Maka itu darah istihadah. Atau baunya amis, nggak ada warnanya. Baunya amis, ya kan harusnya kalau darah istihadah nggak ada warnanya gitu ya, nggak ada baunya. Tapi warnanya juga bukan merah kehitaman. Ini sudah warnanya bukan merah kehitaman, bahkan putih, tapi ada keputihan, baunya amis, bukan darah haid, itu darah istihadah juga. Jadi tetap harus sholat, karena dia harus diidentifikasi dengan warna dan bau dalam satu waktu yang sama. Oh gitu, salah satunya nggak bisa ya Ustazah ya? Iya, nggak bisa salah satu. Jadi harus dua-duanya gitu ya. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Ya, terus pertanyaan berikutnya di chat ada frekuensi ngecek darah. Sudah bersih atau belum, bagaimana, setiap kapan, setiap waktu sholat yang jelas. Karena kepentingan kita untuk ngecek darah itu karena mau sholat ya. Karena ada kewajiban setiap hari itu, 5 waktu sholat. Jadi, kapan kita ngecek darah? Tiap kali waktu sholat, cek lagi. Dan Imam Syafi'i mencontohkan, misal tadi ya disebutkan, kita bersih zuhur. Itu nggak langsung mandi zuhur, nggak apa-apa, tunggu sampai asar. Kita bersih zuhur, tunggu sampai asar, kemudian cek di asar, ternyata kapas keluar putih. Benar-benar sudah bersih, maka mandilah dan qodoklah salat zuhur dengan asar. Ini pendapat Imam Syafi'i, ya. Pendapat imam yang lain, begitu bersih waktu itu, salat itu, iya udah langsung mandi, ya. Atau nggak ada air, ya tayamum, langsung salat di saat itu, agar tidak ada kemungkinan mengkodok. Kenapa yang lain suka memberikan kehati-hatian dengan langsung mengerjakan? Karena umur nggak ada yang tahu, ya. Umur tidak ada yang tahu. Kalau kita menunda untuk mengkodok, ya kalau ada umur. Ya, kalau nggak ada umur gimana? Jadi tunaikanlah sesegera mungkin. Sama seperti kita nggak boleh menunda-nunda sholat sebenarnya. Karena kadang-kadang perempuan suka nunda sholat ya, udah masuk waktu zuhur, tapi nanti aja sholatnya. Nggak taunya, dia lupa. Ini hari-hari, tanggal-tanggal di mana dia harusnya haid. Udah dengar azan, dia masih asik mengerjakan tugas, jam 2:30 pas dia mau sholat zuhur, ternyata dia lihat ya di dalemannya sudah ada darah haid. Itu jangan senang-senang aja ya, alhamdulillah nggak jadi sholat. Ini haid keluarnya kapan? Kalau keluarnya sebelum azan zuhur, memang tidak ada kewajiban dia untuk sholat zuhur. Tapi kalau keluarnya sesudah azan zuhur, dia punya hutang. Nanti begitu haidnya berhenti, dia harus qodok sholat zuhur yang itu. Itu kan repot. Sebisa mungkin sih tidak menunda sholat ya. Apalagi isya ya. Apalagi isya. Kalau bisa sih segerakan. Karena kadang-kadang isya karena lama kita santai, nggak taunya haid habis itu. Nah, repot. Kalau nggak taunya sesudah itu haid, kenapa? Kita punya hutang. Dan kadang-kadang yang namanya hutang itu suka dilupain ya. Entah terlupakan atau sengaja dilupakan. Nah, ini tetap akan ditagih oleh Allah SWT ya. Saya kebingungan membedakan darah akhir haid dengan keputihan. Kebetulan setiap sebelum atau selesai haid biasanya keputihan. Bagaimana cara membedakannya? Kalau darah merah. Kalau keputihan bukan darah ya.
Jadi sepakati kalau cuman keluarnya keputihan, ya maka dia bukan darah. Karena Rasul mengatakan hatta tala'at kursul baydo. Kapas keluar putih itu maksudnya kalau ada keputihan pun memang warnanya putih, bukan keruh ya. Kalau yang warnanya keruh, bau amis masih masuk darah. Tapi kalau warnanya putih, bukan keruh, warnanya putih, sudah putih atau bening, ya, walaupun tadi ada pertanyaan Bu Agustina, kalau baunya bau amis gimana? Pokoknya sudah keluar putih kapasnya, maka dia bukan haid lagi, ya. Itu sudah suci kondisinya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana jika keluar lendir darah? Jadi darahnya bukan cairan, tapi lendir. Atau bercak darah ketika mau melahirkan, masihkah diperbolehkan untuk sholat atau tidak? Ya. Jadi tadi definisi nifas adalah darah yang keluar bersamaan dengan janin yang keluar, ya, sama ada janinnya hidup atau keguguran. Jadi yang sebelum janin keluar tidak terhitung sebagai nifas. Kadang-kadang suka ada darah sebagai prolog, ya. Prolog akan melahirkan itu ada yang 3 hari. Saya dulu anak pertama 3 hari keluar, ya. Darah sudah keluar kayak head gitu 3 hari sebelum melahirkan, itu harus sholat. Ya, tetap wajib sholat. Jadi ganti panti ya, kalau bisa ganti. Kalau nggak bisa ganti, pokoknya wudhu setiap kali mau sholat, itu istihadah namanya. Ya. Jadi sholat lagi, sholat lagi. Tapi ada yang mengatakan, ini udah diiringin mules Ustazah. Yang kadang-kadang mulesnya mules fiktif itu ya, mules bukan yang per menit, bukan. Mulesnya masih 15 menit sekali, 30 menit sekali mulesnya ya. Kalau diiringi mules gimana? Ya tahan-tahan. Kan yang mulesnya cuma 30 menitan masih ada intervalnya ya. Jadi dia datangnya nggak rutin, ada intervalnya. Ketika ada intervalnya, maka saat nggak mules, segeralah sholat. Nggak bisa berdiri, silakan duduk. Nggak bisa duduk, maka silakan berbaring. Ya. Kemudian, misal kemarin saya habis mandi wajib. Ya, karena beranggapan sudah selesai haid. Tapi hari ini keluar lagi dengan warna kuning pucat, apakah saya harus mandi wajib lagi? Tergantung hari. Ibu kebiasaannya berapa hari? Ya, jadi ini hari kebiasaan jadi patokan. Misal, saya biasa 10 hari. Kalau tiba-tiba untuk kali ini hanya 7 hari, sudah keluar yang kuning-kuning pucat, ya. Hal kuning-kuning pucat itu kan bukan putih ya. Tadi Rasul mengatakan, la tasta'jili hatta tala'at kursul bayda. Jangan tergesa-gesa mandi wajib sampai kapas keluar putih. Kalau kuning pucat itu masih haid. Kalau di dalam waktu haid. Beda kalau misalnya kita udah suci udah lama 2 minggu. Tiba-tiba sekarang keputihan keluarnya kuning, itu mah keputihan. Ya, jangan juga ini kayaknya haid, enggak ya. Kalau haid itu darahnya merah kehitaman. Tapi kalau di masa haid yang warnanya kuning pucat, gradasi coklat, ya sampai air keruh kayak air kotor gitu, itu masuk haid. Makanya kita penting menandai kebiasaan kita berapa lama, ya. Kebiasaan masing-masing orang beda-beda untuk haid. Patokannya nggak boleh lebih dari 15 hari. Tapi hari kebiasaan memang ya berbeda-beda. Contoh kebiasaan saya 10 hari, kemudian 7 hari di bulan ini sudah keluar putih kapasnya. Kita cek keluar putih. Sholatlah saya ya. Hari ke-7 maghrib saya sudah mandi, saya sholat maghrib, saya sholat isya, saya sholat subuh. Zuhur besok hari ke-8 tiba-tiba keluar darah lagi. Dan memang ingat kebiasaan saya adalah 10 hari. Ini sebagai contoh ya. Kebiasaan saya 10 hari. Ketika hari ke-8 keluar lagi, ya memang belum selesai kan 10 harinya, maka itu haid. Bedanya adalah tadi masa suci di tengah masa haid dan masa suci di tengah masa nifas. Itu harus mandi dan sholat. Jadi suka ada orang yang salah kalau ditanya, masih haid ya Mbak, kok belum sholat? Iya nih, belum 10 hari itu jawaban yang salah. Sama ketika kita nengokin orang yang baru melahirkan. Oh masih nifas ya? Belum sholat, iya nih belum 40 hari itu jawaban yang salah. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah iya masih mengucur darahnya sehingga belum sholat. Saya biasa 10 hari haidnya. Atau kita jawab iya nih masih mengucur darahnya. Ya, sampai sekarang dan kita ngambil pendapat 40 hari dan ini hari ke-30 misalnya. Kalau memang keluar lagi darahnya maka tidak sholat karena patokannya 40 maksimalnya. Tapi ingat masa-masa suci di tengah masa haid dan di tengah masa nifas itu harus dicek pakai kapas. Kalau kapas keluar putih, nggak ada yang coklat, nggak ada yang kuning-kuning gitu, nah maka kita wajib mandi dan sholat. Habis itu keluar lagi darahnya, ya berhenti lagi sholatnya gitu ya. Jadi ingat itu satu kewajiban yang nggak boleh ditinggalkan. Kemudian jika sudah selesai haid terus mandi besar, tapi keluar lagi flek coklat, kembali lagi ya kepada penjelasan saya tadi, dilihat hari kebiasaannya. Ya, itu udah malam misalnya atau di kantor, boleh nggak nunggu lagi sampai besok?
takut keluar lagi, jangan tunggu. Kalaupun mau nunggu satu waktu sholat, ternyata kalau misalnya ternyata bersih, kapas keluar bersih, akhirnya kalau kita nunggu nih ya konsekuensinya, sudah isya waktunya panjang, bersih terus. Kita sampai subuh masih memastikan bersih lagi. Itu kita harus mengkodok isya dan subuh. Ya, jadinya akhirnya kodok sholat isyanya, kemudian kita sholat subuh. Itu dan sholat isya sebenarnya waktunya panjang nih kalau malam ya. Jadi kalau bisa emang sampai rumah malam hari cek lagi. Jam 2, jam 3 cek lagi, belum subuh kan? Masih bersih, mandilah. Mandi, kemudian sholat, ya sholat isya. Tapi kalau misalnya, tapi subuh keluar lagi Ustazah dan memang belum waktunya saya habis, ya berhenti lagi, memang begitu kewajibannya. Tadi patokan Rasul hanyalah cek sampai pastikan kapas putih, ya. Kemudian terkait mandi wajib yang tidak dikerjakan selama ada di luar rumah atau di lokasi kerja, karena tidak memungkinkan untuk mandi. Apakah yang harus dilakukan saat ini setelah tahu mengingat tentunya banyak waktu sholat yang terlewatkan pada waktu dulu-dulu? Oke, sekarang kita kan baru tahu ya, ternyata habis tayamum, kemudian sholat di sana. Atau kalau nggak tayamum sholat, dikodok nanti pas pulang. Tapi kalau dulu-dulu sebelum kita ngerti, sebelum kita ngaji, nggak dikodok, ya nggak sholat juga gitu ya. Pokoknya kita nanti nunggu-nunggunya. Ingat juga, pengertian kita harus tayamum dalam kondisi darurat. Begitu pulang nyampe rumah, kan ada air tuh. Ya, maka jangan lanjutkan tayamum ketika sampai rumah ada air, maka mandilah. Nggak cukup dengan wudhu, mandilah. Ketika ada air, maka seluruh tayamum batal. Ya, dia harus menggantinya dengan mandi kalau memang kita dalam kondisi junub, dan dia harus menggantinya dengan wudhu kalau cuma berhadas, gitu ya. Jadi, tapi yang masa-masa dulu kita sholatnya suka bolong-bolong gimana? Pendapat ulama dua. Pendapat pertama, sebisa mungkin upayakan mengingat jumlah dan mengkodok. Pendapat kedua, lebih gampang, cukup tutup dengan taubatan nasuha, istighfar, jangan ulangi lagi, selesai. Ya, dan kedepannya sudah perbaiki, ya, dan juga selalu mengikuti tadi, ya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat dan sahabiat, yaitu apa, ya, Rasul sudah mencontohkan dan meminta Aisyah untuk mengajarkan kepada seluruh wanita-wanita muslimah pada saat itu. Beritanya sampai ke kita sekarang dalam hadis-hadis, yaitu pastikan dengan putihnya kapas keluar, ya, ketika kita sudah cek, maka langsung kita diperintahkan mandi. Kalau nggak mungkin, nggak ada air, maka tayamumlah untuk kemudian sholat. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama, mengkodok seluruhnya. Pernah Ustadz Abdul Samad mencontohkan cara mengkodoknya, ya, misal kita lalai dalam hitungan, kalau di jumlah-jumlah ada kali mungkin 2 bulan, ya. 2 bulan sholat, artinya 1 hari 5 sholat. Ya, 5 sholat aja 1 hari. Kalau 10 hari sudah 50 sholat. Ya, kalau sebulan sudah 150 sholat. 2 bulan, 300 sholat. Misalnya gitu ya. Ini gimana caranya kita mengkodok 300 sholat? Misal, setelah kita jumlah ada 300 sholat yang kita kodok. Maka nggak ada masalah. Ya, jadi misalnya begini, kita sholat subuh kali ini dua kali sholat. Zuhur kita 2 kali sholat. Asar kita 2 kali sholat. Ya, maghrib kita 2 kali sholat, isya kita 2 kali sholat, sampai 300 hari. Nggak sampai setahun, insya Allah lunas kalau ngambil pendapat ulama pertama. Ya, nggak sampai setahun, 300, kan setahun 360 hari. Insya Allah lunas, dan kalau kita keburu mati, dianggap sudah lunas oleh Allah SWT. Itu pendapat ulama pertama. Kalau saya ambil pendapat kedua, tutup saja dengan taubatan nasuha, ya, jangan ulangi lagi. Sesudah paham, maka perbanyak sholat sunnah, perbanyak ibadah sunnah, insya Allah menutup masa-masa lalu kita yang mungkin banyak yang bolong-bolong. Ya, bukan cuma sholat, mungkin ada puasa juga ya. Kita sudah angkil balik, banyak yang puasanya masih bolong-bolong dan kita nggak ingat gitu ya, waktu kita SMA atau SMP, ya insya Allah itu ditutup dengan perbanyak ibadah sekarang, ya. Kemudian pertanyaan lain lagi, saya sering sekali lagi haid sholat karena lupa. Kalau lupa nggak apa-apa ya, rufi'atil aqlam, ya, itu diangkat pena, tidak berdosa bagi orang yang lupa. Tapi jangan sengaja, karena lupa, dan selesai duha baru ingat bagaimana hukumnya. Kalau lupa nggak masalah ya. Enak di dalam Islam, nggak ingat, nggak tahu, ya, nggak ngerti, nggak paham, ya, nggak dosa. Tapi kalau misalnya sengaja, nah itu yang nggak boleh. Nggak boleh orang lagi haid salat. Kemudian, Assalamualaikum Waalaikumsalam, untuk tayamum pengganti mandi wajib itu sama saja kan dengan tayamum mau salat? Sama. Tayamum itu mudah sekali, cukup bukan kedua telapak tangan ke tempat yang kita yakin ada debunya, debu yang suci ya. Kalau ternyata kita dapati debunya tebal, maka tiuplah
Habis ditiup, kita tepuk-tepuk begini supaya turun. Tapi kalau kita lihat, debunya tipis nih di meja, jangan ditiup lagi, hilang ya. Jadi memang kalau yang debunya tebal itu ditiup. Karena kita tidak diperintahkan untuk bedakan pakai debu ya. Itu pengganti ya, sebagai syarat pengganti mandi atau syarat pengganti wudhu. Tepukan kedua tangan, kemudian usap ke seluruh wajah ya, dan ke telapak tangan. Ke punggung tangan. Ya, hanya punggung tangan. Punggung tangan. Jadi punggung tangan kanan sampai siku, punggung tangan kiri sampai siku. Siku, pergelangan. Ya, kalau laki-laki sampai siku, kalau perempuan sampai pergelangan. Ya, jadi punggung telapak ya, tangan kanan sampai pergelangan, punggung telapak tangan kiri sampai pergelangan ya. Ada 2 riwayat, yang paling kuat yang sampai pergelangan ya. Kemudian kita lihat lagi. Kalau habis buang air kecil, kadang suka keluar lagi sedikit seperti belum tuntas. Apa itu membatalkan dan harus wudhu lagi? Ini harus bisa dipastikan ya, ini was-was atau bukan? Kalau keluarnya angin gampang, kata Rasul, hatta tasma'u sautan au tasyummu rihan. Sampai terdengar suara atau sampai tercium bau. Itu kalau angin, ya. Tapi ternyata kalau bukan angin gimana? Kayak misalnya blek gitu ya, kayak ada air yang keluar lagi, itu pipis atau bukan? Ini pentingnya Rasul mengajarkan kita ketika kita istinja, ya, habis BAB atau BAK, kita bunyi mendehem. Untuk meniriskan. Kalau mendehem sudah juga, ditirisin sudah, udah istinja, udah cebok berkali-kali, udah dikeringkan juga. Nah, ini paling penting, keringkan ya. Keringkan dengan tisu kering ya. Keringkan sudah dikeringkan juga atau dengan handuk atau kain. Begitu mau sholat kok kayak ada yang cerit ngalir lagi. Pastikan itu was-was atau bukan. Kalau ternyata was-was, apa yang membedakan antara was-was atau dengan beser? Kalau beser sudah dimaafkan oleh Allah, itu tidak membatalkan. Bagi yang beser, kan biasanya yang anaknya udah lebih dari 4 beser ya, atau lebih dari 3, udah sekrup-sekrupnya udah mulai kendor. Ya, tapi kalau misalnya yang masih gadis, belum punya anak, atau anaknya baru 1, 2, mungkin bukan beser, mungkin was-was. Jadi sekali mungkin begitu kita ngerasa kayaknya ada yang keluar, pastikan. Batalkan sholat, kita pastikan. Ada basah nggak di celana? Kalau ternyata nggak ada, itu was-was, hati-hati. Karena kadang-kadang ada juga orang yang keluar angin terus setiap kali wudhu. Tapi kalau nggak pernah wudhu, dia nggak pernah batal, nggak pernah buang angin. Begitu wudhu, buang angin terus. Nah, ini syaitan ya. Al-waswasu minasyaiton. Maka ketika was-was dari syaitan, cukup ya kita mengucap ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri bawah. Ya, ludah isyarat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, mengusir bisikan-bisikan was-was tadi dan tidak batal. Tapi kalau memang betul kita sudah pernah cross-check dan keluar cairan, maka batal kecuali beser. Kalau beser itu tidak hanya dalam kondisi mau sholat. Di luar sholat pun kita ngecerit terus, ngecerit lagi gitu ya. Keluar lagi, namanya tasalsul bul. Untuk yang tasalsul bul statusnya sama dengan istihadah. Ya, jadi laki perempuan yang beser statusnya sama seperti istihadah, maka darah keluar tidak membatalkan. Pipis keluar tidak membatalkan wudhu. Ini biasanya faktor usia, faktor ada penyakit, ya, faktor juga sering melahirkan. Ya, ini juga bisa seperti itu. Itu sudah ma'fu. Maka kita lihat usianya. Kalau usianya masih muda, apa iya beser? Bukan, ini was-was. Pastikan kalau memang keluar, maka batalkan. Batalkan dan wudhu. Tapi kalau nggak keluar, lain kali diacuhkan saja. Nah, begitu dibatalkan, apakah harus membatalkan terus? Padahal keluar terus nih. Ya, suka ada yang begitu kan. Buang angin, kita wudhu, sholat takbiratul ihram, buang lagi anginnya. Keluar lagi anginnya. Ya. Kata Rasulullah SAW, batalkan hanya 3 kali saja. Dikasih batasan. Karena ada yang 50 kali. Batal. Itu syaitan, digoda syaitan itu ya. Was-was dari syaitan itu. Ada yang 50 kali batal. Akhirnya keluar dari syariat Islam, keluar dari agama Islam, dia pindah ke agama lain yang ibadahnya nyanyi aja seminggu sekali. Karena katanya berat. Padahal dia yang nggak ngerti caranya. Batasi 3 kali saja batal-batal tadi. Selebihnya dari 3 kali, acuhkan. Mau keluar angin, mau keluar dari depan, acuhkan saja. Karena itu semua bisikan syaitan. Ya. Jadi kalau sudah 3 kali, apapun yang keluar, tidak dianggap batal. Ya. Kemudian setelah pasang KB, ya, apakah saya harus qadha salat sekarang? Kalau masih ingat, boleh. Ya, bagus malah. Kalau masih ingat, qadha. Diqadha lebih bagus. Ya. Boleh tidak menahan buang angin pada saat sholat? Ya, pada saat sholat baru takbiratul ihram atau sudah tahiyat akhir?
Kalau sudah tahiyat akhir silahkan ditahan. Tapi kalau baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, pengen buang angin, jangan ditahan. La salata fi imsakis natain. Tidak sah salat seseorang, kata Rasulullah, dalam menahan dua kondisi. Kondisi apa yang akan keluar dari depan dan dari belakang? Nggak boleh ditahan. Ya, jadi memang batalkan saja salatnya, kemudian berwudu lagi. Ya, jadi kecuali kalau memang sudah tadi rakaat terakhir lagi tasyahud, ya. Aduh, lagi tasyahud tiba-tiba mau buang angin, segerakan tasyahudnya, langsung assalamualaikum, assalamualaikum, ya, barulah batalkan, ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada Artinya, saya iya tambah sebenarnya, sedikit iya boleh Ustazah. ya tentang mandi ya. Tadi bicara mandi, sebenarnya mandi janabah itu, mandi hadas besar itu mandi yang sangat simpel ya. Rukunnya cuma 2. Niat untuk mandi besar ya. Mau pakai bahasa apa aja, nggak harus pakai bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa apa saja boleh. Niat mandi besar menghilangkan hadas besar ya. Niat mandi menghilangkan hadas besar. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh ya. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh. Maksudnya meratakan air ke seluruh tubuh itu dikucurin dari atas kepala sampai seluruh tubuh. Apakah harus pakai sampo? Enggak harus. Ya kan cuman air aja. Yang alat bersuci utama di dalam syariat Islam adalah air. Ya, maka cuman cukup meratakan air ke seluruh tubuh. Dari atas kepala rata semua ke bawah sudah selesai gitu ya. Jadinya ini fardunya nih, niat ya. Nah, kalau fardunya niat mulai dengan mencuci tangan 3 kali, membasuh kemaluan dan berwudu. Ya, itu sunnah sebenarnya nih. Ya, itu sunnahnya. Karena kalau fardunya meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, adapun sunnah-sunnahnya tadi ya, menjaga wudunya, kemudian juga kanan didahulukan, kemudian juga dimasas dulu. Adapun fardu cuma 2, sesudah niat meratakan air ke seluruh tubuh. Itu kalau dalam kondisi kita berhadas besar, ya. Kemudian tadi ada pertanyaan sepertinya. Oh ya, nggak ada ya. Materinya silakan kalau mau di-share. Kemudian kalau kita bicara tentang wudu ya, wudu juga simple. Kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, jadinya cukup ada sesudah niat berwudu, maka hanya ada 4 hal yang harus kita kerjakan, yaitu apa? Cuci wajah, kemudian cuci tangan sampai ke siku ya. Jadi wajah diwudukan itu betul-betul kena air, kemudian juga cuci tangan sampai ke siku, kemudian usap kepala. Kalau kepala tuh berarti rambut ya. Ya, jadinya rambut kena, kepala kena. Kalau yang nggak punya rambut, pokoknya yang kena kepalanya. Dengan apa? Dengan kaki sampai ke mata kaki. Cuman 4 anggota itu saja yang rukun, yang fardu. Adapun yang selebihnya kumur-kumur ya, kemudian istinsyak, di hidung kita masukkan air, keluarkan lagi ya, kemudian 3 kali itu semua sunnah. Dan yang paling penting untuk kita kerjakan adalah yang wajibnya, yang rukunnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Ya, mangga, silakan. kalau misalnya tadi kan fardunya untuk mandi wajib itu memang cuma niat dan mengucurkan air ke seluruh tubuh ya Iya, Ustazah. iya betul. Nah, seandainya kalau misalnya sudah niat, sudah mandi seperti biasa, berarti ngucurin airnya ke seluruh tubuh, tapi lupa untuk melakukan kayak membasuh kepala 3 kali dan lain-lainnya, itu gimana Ustazah? Ya. Tadi sudah basah kan seluruh tubuh, artinya dari ujung kepala ya sampai Iya, ujung kaki sudah basah, cuman nggak Sudah. 3 kali gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, 3 kali itu sunnah. Oh Ya, gitu. jadi sekali aja. Wudu juga begitu. Wudu itu 3 kali sunnah. Yang wajibnya, yang rukunnya adalah 1 kali. Ya, jadi 1 kali itu wajibnya, selebihnya adalah sunnah. Jadi semakin bersih semakin bagus. Tapi Rasul suka wanti-wanti itu sama para sahabat. At-taqsit fil isti'malil miyah. Iritlah dalam menggunakan air. Kalau orang Indonesia itu terkenal di Arab sebagai manusia ikan ya. Karena pipis seember. Kemudian mandi beberapa ember. Padahal orang Arab itu pakainya ibrik. Ibrik itu kayak ceret kecil gitu doang aja. Ya, dan itu sudah bersih sebenarnya. Cuman kalau kita kan harus seember sampai airnya ketika mandi berember-ember. Itu menghabiskan air. Jadi memang syariat Islam menjaga sampai ke masalah penghijauan, masalah keberadaan air di atas muka bumi ini Masya Allah ya. Syariat Islam itu sangat menjaga. Jadi yang 3 kali itu sunnah.
ya dalam kondisi air sangat banyak di laut ataupun di danau ya, tapi dalam kondisi air terbatas satu kali saja sudah cukup rukunnya ditunaikan. Ya. Kemudian ada pertanyaan ini untuk fikih lain lagi. Ibu hamil dan menyusui, apakah membayar fidyah dan qada puasa? Untuk yang hamil dan menyusui ada dua pilihan Bu ya. Boleh qada saum, boleh fidyah saja. Jadi itu pilihan ya. Dan juga kalau kita mengatakan kalau saya pilihnya yang fidyah saja, itu ada syaratnya dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya. Jadi kalau bicara tentang saum Ramadan itu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 ya. Itu mengingatkan kita ternyata untuk orang yang puasa itu rasanya berat sekali. Makanya ulama memasukkan orang hamil dan menyusui ke yang rasanya berat. Gimana taunya berat? Kan harus dirasakan. Kalau sudah dirasakan baru kita bisa memutuskan berat. Berarti harus dicoba. Kadang-kadang banyak ibu-ibu yang nggak mau nyoba. Dia hamil seneng banget nih dari sebelum Ramadan ya. Wah sehat, orang sering belanja kok ke mall. Ya, tapi dia sudah mengatakan, Ustazah, saya kayaknya nanti bayar fidyah ya. Saya salurkan ke yayasan Ustazah ya. Lah, belum nyoba nih, belum Ramadan. Dia sudah niat mau bayar fidyah. Jadi harus dicoba dulu. Kalau dicoba dia nggak kuat, alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Untuk orang yang puasa itu rasanya berat, berarti kan harus dicoba. Kalau memang berat sungguhan, silahkan pilih fidyah saja. Tapi kalau ternyata dia mampu, ya jangan fidyah. Ya, puasakan Ramadan juga dalam kondisi hamil. Tiba-tiba satu hari dia capek, letih karena hamil, maka silahkan ya dibatalkan dan digantikan di luar Ramadan di qada ya. Berbeda dengan kondisi yang memang lemah, karena kita kondisi wanita ini beda-beda. Ada yang ketika hamil muntah terus, ada yang ketika hamil biasa aja gitu ya. Kayak saya dibilangnya hamil kerbau gitu ya. Kayak hamil kebo, kenapa? Karena 6 orang anak nggak pernah ngerasain mual, muntah, nggak pernah ngidam. Senang-senang saja saya kalau hamil gitu ya. Jadi nggak terasa apa-apa, makanya puasa seneng, puasa Ramadan full kalau lagi hamil ya. Jadi dilihat kondisinya, prasyarat dia bayar fidyah kenapa? Ya, prasyarat dia harus qada puasa kenapa? Tadi sudah kita bahas ya, bahkan prasyarat dia tetap puasa. Ya, kalau hamil itu kenapa? Itu tadi, lihat kondisinya. Sehat tidak sehat, perhatikan kondisi kita sebagai ibu dan kondisi janin. Kalau kata dokter kandungan janin sehat, air ketuban cukup, ya, air plasentanya bagus, ya, janinnya juga cukup berat, ibunya juga sehat, puasalah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu di bulan Ramadan itu paling bagus kalau kamu tahu. Ya, jadi jangan sampai sehat ibu, sehat janin, ambil keputusan nggak puasa. Kenapa Bu nggak puasa? Iya, dilarang suami. Wah, suaminya harus dikursusin ya. Karena kalau ibu sehat, anak sehat, suami tidak berhak melarang. Ya, untuk apa? Untuk puasa Ramadan itu kewajiban syariat ya. Menghitung fidyah puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Tinggal dihitung Bu, berapa hari nggak puasanya Ramadan, misalnya 15 hari. Karena kita kuatnya cuma selang-seling, 15 hari tidak puasa, maka berikan makanan kepada fakir miskin 15 orang. Ya, 15 orang itu satu kali makan. Fidyatun ta'amu miskin, satu kali makan dengan makanan porsi normal ya. Makanan porsi kita kalau lagi normal kayak gimana? Satu kali makan saja, makanan buka puasa gitu ya. Jadi ada makanan pembukanya, ada appetizer-nya, ada main course, ada ininya ya, dessertnya. Jadinya ada makanan lengkap, kasihkan ke setiap orang fakir miskin. Kalau kita 15 hari nggak puasa ya 15 orang gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kembalikan ke hostnya. Afwan Ustazah, ini Ya. ada yang di luar tema. Satu Ya, lagi silakan. yang minta dijelaskan ketentuan jamak dan qashar sholat. Oke. Jamak qashar. Kalau kita bicara jamak berarti kita bicara menjamak, menggabung. Kalau kita bicara qashar berarti kita mengurang. Qashar itu taksir. Taksir itu meringkas dari 4 jadi 2. 4 rakaat jadi 2. Ya. Kalau kita bicara 4 rakaat jadi 2, yang 3 dengan yang 2 nggak bisa dikurangin. Apa itu yang 3 rakaat? Maghrib jangan dikurangin. Kemudian kalau subuh, apalagi subuh 2 rakaat ya jangan dikurangin. Jadi yang bisa dikosor, dikurangi itu hanya yang 4 rakaat, 4 rakaat. Ya, terus kalau kita bicara jamak, nah bicara jamak lebih fleksibel. Kalau jamak itu untuk orang sakit, jamak itu untuk orang yang sudah sepuh
tua renta, atau yang sedang diopname di rumah sakit ya, atau ada kesibukan tiba-tiba ada berita kematian, kita harus lari ke sana kemari menyiapkan kain kafan, mencari tanah ya, kuburannya mau dikubur di mana, kita panggil orang lagi juga untuk menggotong jenazahnya, kita panggil ambulans, sibuk boleh dijamak. Kesibukan-kesibukan yang syar'i. Bukan kesibukan yang tidak syar'i ya. Karena banyak pesta di sana sini, jadi kita jamak sholat. Oh jangan ya. Jadi kesibukan yang syar'i boleh dijamak ya. Nah, tapi kalau bicara qasar, qasar terikat jarak. Qasar meringkas yang 4 jadi 2 itu hanya terikat jarak. Artinya kalau kita musafir pergi ke satu tempat yang jaraknya 60 kilo ke atas, ya boleh yang 4 rakaat jadi 2. Apakah jamak harus qasar? Atau qasar harus jamak atau boleh sendiri-sendiri? Ya, ternyata memang tidak ada aturan jamak itu kudu qasar itu kudu jamak. Apalagi kalau jamak bicara tentang sakit, kita kan nggak pergi kemana-mana, di rumah aja. Maka kita gabungkan antara zuhur yang 4 rakaat dengan asar 4 rakaat. Boleh di jamak takdim di waktu zuhur atau jamak takhir di waktu asar. 4 rakaat, 4 rakaat. Kalau maghrib temennya isya. 3 rakaat dengan 4 rakaat. Itu kalau kita nggak musafir. Ya, tapi kalau kita bicara kita lagi musafir. Kita qasar salat, zuhur dengan asar, 2 rakaat, 2 rakaat. Di waktunya masing-masing boleh. 2 rakaat di waktu zuhur, jalan lagi. Terus 2 rakaat lagi di waktu asar boleh. Atau di jamak qasar. Di jamak qasar takhir misalnya. Ya, zuhur di waktu asar, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, itu jamak qasar diakhirkan, ditakhirkan. Intinya kalau qasar terkait jarak, kalau jamak tidak terkait jarak. Terkait kesibukan dan kondisi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sama-sama kita istighfar ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu awwalan wa akhira wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.